Shalom saudara-saudaraku yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Baiklah saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan menuntun kami dan menyertai kami selalu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa doa kami ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada saat ini mengambil tema bersyukur dalam kondisi apapun. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur adalah suatu sikap berterima kasih kepada Tuhan yang pada umumnya karena kita telah menerima berkat tertentu dari Tuhan. Misalnya jika kita memperoleh berkat berulang tahun, atau lulus sekolah, ataupun mendapat pekerjaan yang diharapkan. Tentu kita akan sangat bersyukur karena memperoleh berkat-berkat tersebut. Jadi, biasanya kita bersyukur karena kita telah memperoleh berkat tertentu dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima ini menceritakan tentang ucapan syukur Paulus sewaktu ia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Pada saat itu, Paulus sedang dipenjara dikarenakan oleh pemberitaan Injil yang telah ia lakukan. Tentu hidup di penjara merupakan suatu kondisi atau tekanan yang tidak menyenangkan. Kita tentu dapat membayangkan bagaimana susahnya kehidupan di dalam penjara. Tetapi walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu, Paulus tetap mengawali suratnya dengan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 3 berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara-saudaraku,
Bagaimana Paulus mampu bersyukur walaupun ia di dalam penjara? Paulus mampu bersyukur sekalipun ia dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena alasan ia bersyukur bukan karena dirinya, bukan karena ia berulang tahun, ataupun bukan karena ia mendapat jabatan, ataupun bukan karena ia mendapat sumbangan misalnya. Jadi, rasa syukur Paulus bukan karena dirinya telah memperoleh berkat-berkat tertentu, tetapi Paulus bersyukur karena menyaksikan pertumbuhan iman jemaat Filipi yang telah diberkati oleh Allah. Ayat 5 berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara-saudaraku, ternyata Paulus bersyukur bukan karena ia telah menerima berkat secara pribadi, tetapi Paulus menyaksikan bahwa jemaat Filipi telah menerima berkat iman dari Allah. Jadi, Paulus tidak memandang kondisi dirinya yang sedang berada di penjara. Ia tidak terpaku pada keadaan yang sedang susah, tetapi pandangan Paulus tertuju kepada karya Allah kepada jemaat di Filipi. Hal inilah yang menyebabkan Paulus mampu bersyukur dalam segala hal. Saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Apakah kita sedang dalam kondisi senang ataupun kondisi susah? Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus tetap bersyukur. Ingat bahwa karya dan pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa berlaku bagi jemaatnya, bagi kita semua. Kita harus selalu yakin bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami, mata Tuhan tidak pernah tertutup memperhatikan kita dan akan menolong kita pada waktu yang tepat. Saudara-saudaraku, marilah senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan saat ini dengan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan, yang memberi kekuatan dan memberi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau terus yang berkarya dalam hidup kami, menuntun kami, sehingga kami mampu untuk bersyukur dalam segala kondisi. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai berjumpa pada renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.